Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Masih membahas haji. Kemarin sudah membahas rukunnya haji dan keharaman. Sekarang membahas wajibu ayyuhrima minal miqat. Wajib bagi orang yang haji ataupun umrah untuk berihram minal miqati, dari miqat, batas-batas yang sudah ditentukan. Jadi bagi orang yang mau ihram, kalau orang tersebut selain daripada penduduk Mekah, maka dia berihram dari batas-batas wilayah yang sudah ditentukan. Kalau emang orang pribumi, maka mikotnya dari pintunya, dari depan pintunya dia keluar suka mikot, pintu rumahnya. Dan kewajiban sama rukun itu beda. Kewajiban sama rukun di dalam haji itu berbeda. Kalau rukun harus dilakukan, kalau wajib tidak dilakukan tidak apa-apa, tapi diganti dengan dah. Cuma dia dosa. Cuma dosa. Jadi kalau rukun itu harus dilakukan, harus. Rukunnya haji ataupun rukunnya umroh di situ harus dilakukan. Kalau kewajibannya haji atau kewajibannya umroh, salah satunya yaitu ihram dari miqat, itu tidak dilakukan tidak apa-apa, cuma diganti dengan dam, bayar, didenda. Rukunnya haji itu yang harus dilakukan. Yang pertama itu kan niat, yang kedua wukuf di Arafah, yang ketiga tawaf, yang keempat sa'i, yang kelima tahallul. Itu rukunnya. Tapi kalau rukun yang dua ini, niat dan wukuf, ini harus dilakukan karena di situ kalau wukuf ditentukan waktu. Tapi kalau yang tiga ini, tawaf, ifadah, sa'i, dan tahallul, ini boleh dilakukan kapanpun. Sampai molor setelah sebulan baru dilakukan, nggak apa-apa. Tapi wajib dilakukan. Atau seumpama begini, sampean hajinya haji mandiri. Nyelit, udah niat, dan dia sudah wukuf. Kan wukuf itu waktunya ditentukan dari setelah zuhur, dari zuhur nih tanggal 9 Dzulhijjah sampai subuh di malam Idul Adha. Jadi dari setelah zuhur sampai subuh. Kalau di waktu tersebut kok tidak bisa melakukan wukuf karena alasan apapun, maka hajinya sudah hilang. Harus diulangi nanti tahun depan. Karena makanya Nabi bersabda, al-hajju Arafah. Haji itu wukuf di Arafah. Kalau ketinggalan wukuf ya sudah tamat. Karena waktunya hanya sebentar, dari zuhur sampai subuh. Itu sebentar apa lama? Sebentar, Pak. Nah, sampean haji mandiri, akhirnya setelah wukuf ketahuan, akhirnya dipenjara, deportasi, dipulangkan ke Indonesia. Ini kita kan belum komplit rukunnya. Ini tawafnya, sa'i dan tahallul. Ini seumpama sampean dideportasi dan namanya di blacklist selama 30 tahun. Nah, 30 tahun kemudian setelah blacklistnya hilang, sampean baru bisa haji,
baru bisa umroh sama baru bisa masuk tanah Mekah. Di situ sampean tawaf, diniatkan tawaf ifadah dan sa'i. Tawaf untuk apa? Haji sah, nanti tahallul. Cuma itu statusnya sampean seperti orang ihram. Kan belum boleh, kan belum tahallul awal, itu dari deportasi ya. Kalau tahallul awal udah enak. Kalau sudah tahallul awal sampean pakai baju biasa nggak apa-apa. Nah, ini bahas wajib. Wajib dan rukun. Kalau rukun harus dilakukan, kalau wajib boleh diganti dengan dan. Wafil haji mabitu Musdalifah, dan kewajiban di dalam haji yaitu mabit di Musdalifah. Mabit di Musdalifah boleh sampai setelah ini kan urutannya begini urutannya. Kalau mazhab Syafi'i ya urutannya setelah kita ihram pakai pakaian ihram, terus wukuf di Arafah. Nah, wukuf di Arafah itu disunahkan untuk mengumpulkan antara siang dan malam seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi mengumpulkan antara siang dan malam. Terus terserah sampean di situ mau ngapain aja kayak doa sebanyak-banyaknya atau wirid, baca Quran, apapun. Nah, nanti perginya itu setelah maghrib. Setelah maghrib sampean jalan ke Musdalifah. Di situ wajib mabit. Nah, wajib mabit nginep di situ. Minimal paling minim kalau ingin langsung jalan lagi itu setelah jam 12 ke atas. Jadi ngumpulin batu dulu itu di Musdalifah. Terserah sampean mau jalan kemana. Mau lempar jumrah dulu atau mau tawaf ifadah dulu. Kalau kayaknya nih lempar jumrah dulu nih, lempar jumrah boleh. Lempar jumrah langsung jalan di malam itu lempar jumrah. Nyampe enggak? Enggak tahu saya jaraknya seberapa. Ya. Jauh apa enggak ya? Jauh. Terus wa Mina, dan mabit di Mina. Jadi wajib nginep di Mina. Waram jamratul aqabah yauman nahari, dan melempar jumrah aqabah di hari raya. Waram jamaratus salasati ayamat tasyrik, dan melempar jumrah 3 di hari tasyrik. Pula wusta aqabah. Jadi pas di hari nahar itu lempar jumrah aqabah saja. Lempar jumrah aqabah. Makanya itu dibolehkan kalau di mazhab Syafi'i, boleh milih setelah mabit di Musdalifah itu kan jalan, terserah mau jalan ke Mina untuk lempar jumrah aqabah atau mau, karena itu kan sudah masuk hari nahar kan. Nah, boleh langsung sampean langsung mau lempar jumrah aqabah di hari itu setelah jalan dari Musdalifah, atau tawaf ifadah. Tawaf ifadah, sa'i, terus tahallul awal, habis itu baru lempar jumrah. Boleh, tinggal milih. Atau lempar jumrah aqabah dulu baru tawaf. Tinggal milih mana Pak Asep? Milih gali kubur. Terus setelah itu mabit di Mina. Jadi mabit di Mina ada Mina Qadim, ada Mina Jadid. Kalau orang Indonesia di mana? Mina Jadid. Mina Jadid. Kalau bisa nginepnya nyelip di Mina Qadim. Karena di situ Rasulullah mabitnya di situ. Kalau pengen ngikut, tapi kalau grupnya Indonesia di Mina Jadid ya. Wa tawaful wada, dan tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf perpisahan kalau mau meninggalkan kota Mekah. Wa yahrumu sayyidul haramaini, haram berburu di tanah haram 2, haram Madinah dan haram Makkah. Wa nabatuhuma, dan tanaman-tanaman di kota suci itu,
Alam muhrimin bagi orang yang ihram, wa halalin dan bagi orang yang halal. Jadi mencabut atau berburu, mencabut tanaman di tanah haram, hukumnya haram. Baik di situ bagi orang yang sedang ihram ataupun yang sedang tidak ihram, hukumnya haram. Tapi itu yang murni tumbuh dari tanah haram. Tapi kalau dari pot beda. Karena ada tuh di depan hotel ada pot-pot bunga tuh. Beda. Ini yang murni tumbuh dari tanah haram. Jadi tanah haram kan kalau di Mekah itu ada batasannya. Sampai masuk, ini masuk nih, masuk tanah haram. Berarti dari tanah haram itu haram. Ada hewan kayak ada kelinci, seumpama ada kelinci nih. Yuk kita masak aja yuk, masak kelinci, nggak boleh, haram. Didenda sampai. Dendanya apa? Kambing. Iya. Dendanya kambing. Nah dendanya apa? Ada yang minta? Enggak. Inisiatif sendiri. Kita tahu. Terus kalau yang tahu hukum, ada temennya nih nyabut rumput yang murni dari tanah haram, maka diingatkan itu. Bahwa itu kalau rumputnya rumput kecil, maka didendanya kambing. Kalau tanamannya gede, semuanya sudah berbatang gitu, gede, dicabut. Wah ini mau ditanam nih, nanti di kuburan sama Pak Asep ya. Mau ditanam nih. Ini dari Mekah ini tanaman dari Mekah. Nah, kalau rada gede, maka didendanya sapi. Kalau yang gede banget, unta. Wa tazidu man kata biwujubil fidyah, dan ditambah di Mekah wajib bayar fidyah. Wajib bayar fidyah. Kalau di Mekah wajib bayar fidyah. Jadi kalau di pot-pot itu nggak apa-apa. Di pot kan ada rumputnya, atau sampean ngambil kembangnya atau apa. Tapi kalau yang murni dari langsung dari tanahnya, ada tumbuhan, disampean cabut maka didenda. Jadi dendanya wal hamamatu syatun, ngambil burung dara, bayar dendanya kambing satu. Burung dara kambing satu. Wal arnab wahya, ada urutannya nih, di syarahnya dijelaskan. Tapi kalau di Madinah masih diperbolehkan mengambil rumput kalau tujuannya di situ untuk angon. Ambil rumput untuk angon, sampai angon, dawa atau untuk obat. Jadi ada tanaman untuk obat, sampai ngambil tanaman itu nggak apa-apa. Jadi rumput satu itu, walaupun rumput satu ya, rumput satu dicabut ataupun dipotong, ya yang basah, rumput yang masih tumbuh yang basah itu kalau kecil rumputnya, maka dendanya kambing. Dendanya bayar fidyahnya kambing. Kalau yang gede sudah namanya pohon, sudah namanya pohon nih, bukan rumput lagi. Sudah namanya pohon, berarti ada batangnya yang sudah keras, sampai cabut, dendanya sapi. Pekoroh. Itu masalah haji dan umroh. Jadi dijaga itu yang mau umroh, keharaman-keharaman ketika sedang ihram itu apa saja. Kalau sudah tahallul sudah bebas. Kalau sudah tahallul bebas. Banyak orang saya nemuin di grup saya sendiri. Setelah ambil mikot di mana, di Tanim, di Masjid Aisyah, dia pulang lagi. Habis itu apa? Dilepas pakaiannya, ngerokok pakai kolor, pakai kaos, pus. Ih, sedang ihram ini, pakai ihram dicopot. Dia pakai kolor di tangga itu, tangga hotel, ambil ngerokok, pus. Ya Allah, ini orang nggak tahu hukum ini. Nggak boleh itu, nggak boleh. Kan ketika ihram nggak boleh pakai pakaian berjahit. Ini pakai kolor, pakai kaos ya. Nggak boleh. Sebentar kok, kalau umroh mas sebentar.
Tahalul udah, tahalul setelah sa'i kan tahalul rambut udah beres. Sampai mau lepas baju kayak mau pakai sepatu kayak. Faslun fi wujubi mura'atil halal wal haram. Sekarang kita masuk ke pembahasan pasal wajibnya menjaga dari perkara yang halal dan haram fil muamalati, di dalam muamalah, wal ankihati, dan pernikahan. Yajibu ala kulli muslimin, wajib bagi setiap orang Islam mukallafin yang sudah mukallaf, yaitu balik dan akil, Allah yadkhula fi syai'in, untuk tidak melakukan sesuatu, dia tidak masuk di dalam suatu perkara, hatta ya'lama ma ahallallah, sehingga dia mengetahui apa yang diperbolehkan, yang dihalalkan oleh Allah, minhu, daripada perkara tersebut, wama haruma, dan apapun yang diharamkan oleh Allah, wama harrama. Jadi entah itu jual beli atau dagang, nikah, atau muamalah yang lainnya, gadai, segala macam, itu sebelum melakukan itu semua wajib mengetahui hukumnya, wajib mengetahui hukumnya. Li'anna Allah Ta'ala, karena sesungguhnya Allah Ta'ala ta'abbadana bi asya, meminta kita untuk menyembahnya. Ta'abbadana berarti ibadah, menuntut kita untuk ibadah, menyembah kepada Allah, bihi, dengan sesuatu apapun, bi asya, dengan sesuatu apapun. Jadi semuanya Allah itu, segala macam amaliyah kita, Allah menuntut kita untuk ibadah. Kerja kita jadikan ibadah. Semuanya aktivitas kita, dagang, beli, apa segala macamnya, itu semuanya dituntut oleh Allah untuk kita ibadah. Jadi ibadah walaupun bentuknya nyari dunia, tapi itu ibadah. Makanya kita wajib mengetahui apa yang diperbolehkan, yang dihalalkan oleh Allah, dan apa yang diharamkan. Apa yang haram nih? Waqad ahallal bai' wa harrama riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Mengharamkan riba. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Jadi Allah menghalalkan jual beli. Jual beli yang ada keuntungan. Bukan kok riba. Riba itu bisnis perhutangan. Jadi ada riba. Riba itu macam-macam. Nah, riba itu macam-macam. Ada jual beli yang di situ satu jenis barang, maka tidak boleh. Apa, jual beras dibeli dengan beras. Sesama berasnya haram. Riba itu. Sama beras, seumpama nih sampai dapat beras raskin, beras bulog, sampai pengen tuker yang rojo lele, pengen tuker tapi akadnya jual beli, itu nggak boleh. Akadnya jual beli nggak boleh. Nah, yang boleh gimana? Ini dijual dulu, duitnya nanti buat beli beras rojo lele, boleh. Caranya berbeda, ya walaupun tujuannya sama, caranya berbeda, itu bisa jatuh ke riba. Waqad qayyada syar'u, dan Kanjeng Nabi yang membawa syariat telah menguatkan hadzal bai'a, inilah jual beli, bi alatit ta'rif, bi quyubin wa syurutin wa arkanin, dengan menguatkan dengan alat-alat yang perlu diketahui daripada syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, la budda min mura'atiha, maka wajib kita menjaga syarat dan rukunnya. Jadi harus tahu. Fa'ala man aradal bai'ah, maka bagi orang yang hendak jual beli, wasyira,
al-bai'a yang mau menjual, atau wasyira dan membeli, ayyata'allama dzalika untuk mempelajari hukumnya jual beli, daripada akadnya gimana, syaratnya gimana, rukunnya gimana, jangan sampai jatuh ke riba. Wa illa, kalau tidak mau belajar akal riba, maka akan memakan harta riba, sya'a am aba, mau dia berkehendak ataupun tidak. Jadi kalau tidak mau belajar tentang hukumnya jual beli, maka dia akan memakan riba, mau dia sengaja ataupun tidak, mau dia disengaja ataupun tidak. Waruya anna Umar, diriwayatkan bahwasanya Sayyidina Umar radhiyallahu anhu kana yatifus suq, beliau keliling di pasar, wa yadribu ba'dat ujar durrah, dan dia memukul sebagian daripada pedagang-pedagang bidurrah dengan apa, tongkatnya. Wa yaqulu la yabi'u fi suqina illa man yufaqqih, tidak boleh jual di pasar saya kecuali orang yang sudah tahu hukumnya. Itu Sayyidina Umar. Itu Sayyidina Umar Amirul Mukminin keliling di pasar, sebagian melihat orang dipukul, orang itu dipukul. Tidak boleh jualan di pasarku kecuali orang yang sudah mempelajari jual beli. Wa qad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, at-tajirus sabiq yuhsyaru yaumal qiyamati ma'as siddiqin wasyuhada. Oh, seorang pedagang yang jujur, as-sadiq yang jujur, yuhsyaru yaumal qiyamah, nanti akan dikumpulkan di yaumul qiyamah ma'as siddiqin, bersama orang-orang yang siddiq, wasyuhada, dan para orang-orang yang mati syahid. Itulah pahalanya orang yang dagang jujur. Dagang kan untuk mencari keuntungan ya. Pokoknya kalau nggak tahu hukum, nggak jujur, gimana caranya dengan kecurangan-kecurangannya, yang penting dia dapat keuntungan banyak. Berat, karena dagang jujur itu berat. Nah, bisa ya Roto, lembong-lembong, ngapusi sidik. Yang penting barangnya payu. Jangan datang ngapusi sidik ya. Ini barang paling bagus Indonesia Raya ini. Terus juga disebutkan waqala sallallahu alaihi wasallam, minaz dzunubi dzunubun la yukaffiruha, termasuk daripada dosa ada dosa-dosa ya, termasuk daripada dosa ada dosa-dosa la yukaffiruha, tidak Allah ampuni dosa tersebut, illal hammu fi talabil ma'isyah, kecuali mengampuninya dengan sulitnya di dalam mencari ma'isyah, mencari rezeki. Jadi sampean atau kita ini semuanya sulit mencari rezeki, sabar. Mungkin karena dengan sulitnya mencari rezeki ini Allah mengampuni dosa kita. Karena termasuk ada dosa yang di situ Allah tidak ampuni dosa tersebut kecuali dengan cara mengampuninya, susahnya di dalam mencari rezeki. Man talabat dunya halalan ta'affufan anil mas'alati, orang yang mencari dunia, mencari yang halal, ta'affufan untuk menjaga diri, anil mas'alati daripada minta-minta, wasa'yan ala iyalihi, dan dia berjalan untuk memberikan nafkah kepada keluarganya, wa ta'attufan ala jarihi, untuk ta'attuf, lemah lembut kepada tetangganya, lagi Allah wajhuhu kal qamari lailatal badri, maka nanti dia akan bertemu kepada Allah, wajahnya bersinar seperti sinarnya rembulan lailatul badri ketika bulan purnama. Maka diniatkan kerja itu, ya Allah saya niat kerja mencari barang yang halal, menjaga diri daripada minta-minta, menjaga diri di keluarga semuanya
untuk memberikan nafkah, untuk mencukupi lah semuanya keluarga. Terus ta'atuf kepada tetangga, mungkin ada tetangga yang kurang mampu, sampean bantu. Ta'atufan, lemah lembut kepada tetangga. Tetangga ada butuh, ada ini. Nah, namanya di dunia ya, bantu dengan urusan dunia, termasuknya duit. Qala alaihi salam. Terus ada hadis lagi. Kanjeng Nabi alaihi salatu wassalam, alaikum bittijarah, senantiasalah kalian berdagang. Fa inna fiha, karena sesungguhnya di dalam dagang, tis'ata a'syarir rizki, ada 9/10-nya rizki. Tis'ata a'syarir rizki, 9/10-nya rizki. Berarti berapa persen nih? 90%. 90% rizki itu ada di dagang. Dagang, tapi dagang yang jujur. Niatnya dagang, niatnya nyari duit karena untuk menjaga diri daripada minta. Jadi yang bingung-bingung ini yang apa? Pensiuner. Terus dagang. Banyak yang butuh makan juga banyak, butuh beli juga banyak. Nyatanya semua yang gelar itu laku semua, bener nggak? Laku semua. Yang kurang itu apanya? Syukurnya, ya nggak? Yang kurang syukurnya, karena dia gelar dagang, usaha, kepingin kayak yang orang yang sudah sukses, udah kepinginnya ini harus sehari sekian yang pinginnya begitu. Wa ma zaka illa li ajli ma yalqahu min mujahadati nafsihi. Wa ma zaka, tidak ada ini keistimewaan seorang pedagang bakal dikumpulkan bersama orang yang jujur, orang yang siddiq, wasyuhada, orang-orang yang mati syahid. Karena apa? Li ajli ma yalqahu min mujahadati nafsi, karena dia sudah memerangi hawa nafsunya, yang mana setiap pedagang kan kepinginnya untungnya banyak. Tapi dia tetap jujur, nggak apa-apa, barang nggak laku nggak apa-apa, penting jujur. Dia memerangi itu semua, memerangi hawa nafsunya, wahawahu, dan keinginannya, wa qahraha, dan dia memaksa nafsunya ala ijra'il uqud, untuk menjalankan akad-akad alama amarallah, sesuai ketentuan apa yang diperintahkan oleh Allah. Wa illa, kalau tidak begitu, fala yakhfa ma tawa'adallahu man ta'addil hudud. Maka kalau tidak mau memaksa diri mengikuti apa yang telah diperintahkan oleh Allah, maka dikhawatirkan dia akan mendapatkan ancamannya Allah, orang yang melampaui batas-batasannya Allah. Summa inna baqiyatal uqud minal ijarati, kemudian akad-akad minal ijarati, daripada persewaan, wal qirat, hutang piutang, warrohni, gadai, wal wakalati, wakil, wal wadi'ati, titipan, wal ariyati, ariyah itu apa? Persewaan. Wasyarikah, nah, syarikah itu kerjasama, bisnis bareng. Wal musaqati wa ghairiha, musaqah itu mempekerjakan orang untuk nyirami tanaman, wa ghairiha, dan yang lainnya. Kadzalika la budda min mura'ati syurutiha wa arkaniha. Kadzalika, begitu juga daripada akad ijarah, qirat, rohan, wakalah, wadi'ah, ariyah, syarikah, musaqah, wajib menjaga daripada syarat-syarat dan rukunnya. Itu masih banyak itu masalah muamalah itu. Ada akad ijarah, qirat, wakalah, wadi'ah, ariyah, syarikah, musaqah. Ada lagi hibah, gimana hukumnya hibah. Ada sulah, akad damai,
Hawalah itu melemparkan hutang ke yang lain. Wadoman, ganti rugi. Syuf'ah itu begini, mengambil. Jadi syuf'ah itu begini ya, contohnya. Syuf'ah itu ada tetangga kita itu menjual rumahnya tanpa sepengetahuan tetangga yang sebelahnya, dibeli sama orang lain. Dia punya hak syuf'ah, hak untuk membeli ini, walaupun ini sudah diakad, sudah jadi, ini punya hak syuf'ah. Boleh dia jangan dijual sama orang itu, karena namanya tetangga kan terpengaruh sama tetangga yang lain kan, menjaga tetangga ini akhirnya mempengaruhi di lingkungan. Ini boleh punya syuf'ah, dia punya hak syuf'ah, membeli secara paksa, walaupun si pemilik barang tidak menginginkan atau karena sudah nggak enak lah, dia punya akad syuf'ah, hak syuf'ah. Wal wasiat, ada hukumnya wasiat. Itu semua itu ada syarat dan rukunnya yang wajib kita ketahui. Wa akdun nikahi, dan akad nikah, yahtaju ila mazid ihtiyatin wa tasabbutin. Akad nikah perlu sangat membutuhkan ila mazidin, yang ditambahkan ihtiyat, ila mazid ihtiyatin. Akad nikah itu perlu sangat dikuatkan hati-hatinya. Jangan menggampangkan akad nikah, ketoknya akad nikah sepele. Oh kan, ini perlu perlu ditambahkan ihtiyatnya, hati-hatinya. Watasabbut, dan menetapkan hadaran mimma yatarattab ala faqdi dzalik, karena khawatir yang sudah dihadaran, khawatir mimma dari sesuatu yatarattabu ala faqdi dzalik, kalau tidak melakukan salah satu daripada itu semua syarat dan rukunnya. Kalau syarat rukunnya di dalam nikah kok tidak terpenuhi, maka pernikahannya tidak sah. Kalau tidak sah berarti fatal, itu zina jadinya, iya enggak? Zina. Makanya harus ihtiyat di dalam akad nikah, perlu dikuatkan lagi itu ihtiyat, hati-hati. Rukunnya kan ada syirat, ada suami, ada istri, terus ada wali, saksi, terus syirat, ijab dan kabulnya itu, ijab kabul, syirat. Syirat ini ngucapin loh, saya terima nikahnya. Ijab kabulnya itu namanya syirat.